Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai tujuh turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami berikan informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin kacau. Pemerintahan Presiden Prabowo terancam dinepalkan akibat dolar makin meroket dan rupiah makin sekarat, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, sehingga mahasiswa mengancam dan membakar uang rupiah mainan sebagai simbol kekecewaan dan matinya rupiah. Dan bahkan jika dalam 18 hari ke depan rupiah tidak turun juga, maka pemerintah bersiap-siap akan terjadi pergerakan besar alias reformasi jilid 2 segera pecah, sampai-sampai Menkyu Purbaya dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Waduh, gila, ini benar-benar gila ya. Jika benar ini terjadi, maka kita semua harus bersiap-siap, jaga diri, jaga keluarga, serta jaga harta benda kita, jangan sampai terjadi penjarahan seperti tragedi 1998 silam. Benar-benar mengerikan. Oke guys, tolong disimak sampai selesai dan biar gak gagal paham. Dan seperti sebelumnya, ini dia, let's go. Siap-siap, miskin masal. Profesor ini memprediksi rupiah akan anjlok ke angka 25.000. Wah, Indonesia wajib bersiap, kiamat ekonomi sudah di depan mata. Rakyat kelas menengah ke bawah demo di belakang gedung DPR berakhir ricuh, masa dan polisi saling bentrok. Wow, kapan ini? Kapan ini kok nggak tahu? Waduh, wah, mendorong-dorong nih. Wah, jika reformasi jilid 2 benar-benar pecah, waduh, bakalan chaos ini negara. Gak semua orang yang duduk di sana itu jahat, Ya. tapi penjahat pasti duduk di sana. Yes. Hidup rakyat Indonesia. Hidup Jokowi. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI Jawa Tengah memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. 18 hari pulihkan ekonomi atau reformasi jilid 2. Mahasiswa mengancam pemerintah. Mantap. Ya betul, harus tegas kita. Tuntutan ini disampaikan saat Ini uang dibakar guys. demonstrasi di depan Ini kayaknya uang mainan ini ya. Jawa Tengah. Dalam aksinya, mahasiswa melakukan pembakaran uang mainan rupiah uang sebagai mainan. simbol menurunnya nilai dan martabat mata uang nasional di hadapan mata uang asing. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2. Iya. Jadi, ya ini sepertinya yang paling rekor ini ya. Berarti kalau pecahkan rekor pemerintahan saat ini berarti kan hebat. Bisa memecahkan rekor rupiah hancur, dolar meroket sampai 18.000 lebih, dan bahkan prediksi para pakar, prediksi para ekonomi sampai 22.000 hingga 25.000 sampai akhir tahun ini. Benar-benar luar biasa. Patut diacungkan jempol pemerintah saat ini ya guys ya. Pecah rekor. Dulu paling tinggi cuma 16.000, itu di era Presiden Soeharto, dan di eranya Pak Jokowi juga tembus sampai 16.000 kalau nggak salah ya. Tapi turun lagi. Nah sekarang makin naik malahan. Seolah-olah dibiarkan gitu ya. Seolah-olah nggak ada perbaikan gitu. Dari 16, 17 sampai 18, dan mungkin prediksinya bisa tembus 22 sampai 25.000 nanti per dolarnya. Waduh, ini bisa chaos dan gulung tikar. Pabrik-pabrik, toko-toko bisa gulung tikar gara-gara ini. Pasti itu terjadi ya. Tapi di sini mahasiswa mengancam jika sampai 18 hari ke depan tidak diperbaiki, rupiah tidak naik, dolar tidak turun, siap-siap reformasi jilid 2 akan pecah. Prabowo digulingkan atau dilengsarkan. Oke guys, lanjut. Rupiah yang melemah sebanyak 18.000. Kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, bahkan justru lebih parah dari apa yang terjadi saat ini, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari
keuangan sebagai bentuk protes dan bentuk kekecewaan kami terhadap kinerja pemerintah yang tidak becus dalam memperbaiki dan menangani ekonomi Indonesia. Saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Saya menerima dan saya merasa salah dan saya menyesal. Jadi saya tidak ada mengelak-mengelak. Dan satu lagi saya coba ingatkan Pak Prabowo, dalam bulan Juni-Juli ini akan ada peristiwa besar, ada eskalasi politik yang ujungnya adalah menggulingkan pemerintahan Prabowo. Dan konsolidasi ini sudah selesai dan sudah matang. Konsolidasi sipil, konsolidasi mahasiswa, konsolidasi buruh, konsolidasi kelompok civil society dan semuanya. Tinggal satu pemicu. Dan 98 jilid 2 akan terjadi tidak lama lagi. Jika ini sepertinya nggak main-main ini ya. Ini sepertinya infonya A1 atau A2 atau A3 ya. Sebab yang memberikan informasi ini bukan orang sembarangan, walaupun beliau seorang koruptor dan juga telah mengakuinya, tetapi beliau juga seorang politikus dan juga mempunyai informasi-informasi yang akurat dari luar. Jadi ini beliau Manuel ini sepertinya nggak sembarangan bicara, dan kemungkinan besar juga akan terjadi pergerakan besar di Juni-Juli ini. Katanya akan terjadi pergerakan besar, yaitu reformasi jilid 2 untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Wah, gila. Aduh, merinding aku guys ya. Dan siap-siap jika ini benar terjadi ya. Siap-siap jaga diri, jaga keluarga, dan jaga harta benda kalian, jangan sampai dijarah. Wow, gila. Ngeri lah pokoknya, jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa Pak Bro ya mundur-mundur aja, jangan sampai dilengserkan. Jangan sampai terjadi tragedi 98 yang kedua kalinya. Bahaya, benar-benar bahaya. Oke, selanjutnya. Oh, tidak peka terhadap kejadian ini. Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, indeks harga saham gabungan kita juga udah babak belur. Itu adalah salah satu indikator bahwa ke depan nanti ada gejolak sosial, yang indikatornya adalah gejolak ekonomi. Saya muak dengan ulah-ulah elit yang jalan di Jakarta itu. Muak. Hidup tai. Tolong. Hidup Jokowi. Itulah penyebab rupiah terus jatuh. Kebijakan rupiah itu terus terang dari dulu saya katakan akibat kesalahan kebijakan pemerintah. Oke, kebijakan yang paling salah itu ada kebijakan bakar uang. Contoh bakar uang adalah program EBT. Yang bayangkan 335 triliun itu dibakar tanpa ada hasil apa-apa. Ya kan? Coba Anda bayangkan kalau uang sebanyak itu, ya, membangun pabrik, membangun proyek, membangun jalan tol, itu bisa berapa besar dampak positifnya pada ekonomi kita. Tapi ini tidak. Bahkan saya sudah berkuar-kuar dari tahun lalu batalkan, tetap aja diteruskan. Akibatnya apa? Akibatnya rupiah itu tergerus karena apa? Karena fiskal kita semakin merewak, bos. Tapi Prabowo bilang MBG menyerap 1 juta lebih. Ya itu jelas saja kalau bikin baru. Dan kemarin ada Uni Lubis membahas bahwa perputaran ekonomi lokal dari MBG itu less dari 5%. Ya, itu penelitian KPK. Iya, penelitian KPK. Ini bagaimana dibilang akan menciptakan lapangan kerja bahwa akibat MBG mendirikan SPPG, ya tentu perlu tenaga kerja. Nggak usah diomongin itu, ya kan ya. Orang bodoh juga tahu, nggak usah dibangga-banggakan, itu kan ya. Itu satu, ya kan. Yang kedua, lebih parah lagi, karena menurut saya adalah kebijakan pemerintah yang sangat-sangat dahsyat membunuh bisnis. Apa nih? Ojol. Oke. Bagaimana potongan komisi fee 20% dipotong 8%? Itu Pak, kalau sampai operator seperti GoTo dan Grab itu bangkrut, bukan bangkrut, mereka bilang I give it up karena tidak bisa mengcover operating cost saya, 7 juta driver ojol loh. Dan bisa-bisa mereka bisa jadi pengangguran. Dan Bapak bayangkan multipliernya kalau satu driver ojol ngidupin 3 orang di rumah. Kamu Nah apalagi di tengah situasi kayak begini, saya bayangkan ini badai PHK akan gila ini di semester kedua. Dengan tingginya harga minyak dan tingginya dolar. Jangan anggap enteng loh, ya kan ya. Dan gilanya, kalau badai PHK itu terjadi, formal sektor ya kan nggak bisa menyerap tenaga kerja. Nah tenaga kerja yang terusir dari formal sektor ini bos, ya Bang Yusuf ya, dia lari ke informal sektor. Dan paling gampang adalah jadi driver ojol. Ya, ketimbang mereka bikin warung Tegal, ya kan, buka cilok lah, semplak lah, apa itu nggak gampang. Paling gampang juga mereka beli motor, jadi driver ojol. Dan kemarin kita lihat lagi, ya, masalah PT Danantara DSI. Oke, ekspor 1 pintu. Ekspor 1 pintu. Oleh BUMN yang namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya, begitu Pak Prabowo meluncurkan itu di sidang paripurna, market langsung jebol. Dan tiap kali Pak Prabowo ngomong market jebol. Saya akan lawan. Ya seperti itulah bentuk keegoisan dari pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Asalkan program-program unggulannya seperti MBG, makan bergizi gratis, kalau kata Tio, Ketua BMGM, makan beracun gratis katanya ya, dan juga KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Aduh, seolah-olah beliau tidak mempedulikan yang lain, tidak mempedulikan lapangan pekerjaan,
tidak mempedulikan infrastruktur yang wajib dibangun, tidak mempedulikan kesehatan yang harus digratiskan, tidak mempedulikan buat dana pendidikan yang harus digratiskan. Beliau cuma fokusnya satu, KDMP dan MBG. Padahal kalau dipikir-pikir ya, dengan uang 335 triliun, waduh, itu bisa bangun apa aja, pabrik-pabrik besar itu akan bisa dibangun dan akan menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Berapa banyak pabrik yang akan bisa dibangun dengan 300 triliun lebih itu? Ini cuma dibakar jadi tai. Yang ada di otaknya cuma tai dan tai. Nah, itulah hasil pemilu selama ini, gagal 4 kali ya. Nah, ujung-ujungnya kepilih malah zong jadinya, malah makin hancur. Kayak balas dendam ada juga kayaknya. Aduh, benar-benar mengerikan guys. Oke, lanjut. Dolar udah 18.000 dan harga sembako sudah naik parah ya. Wis. Kota kami yang istrinya mengeluh. Jenderal Bintang 5 Ini mengerikan. Firdaus Wibowo di media sosial, Pak. Tetapi kenaikan harga ini terasa sekali bagi kami rakyat biasa, Pak. Jadi mohon Pak Prabowo segera ganti dan reshuffle menteri-menteri dan dirjen, yang menteri-menteri wakilnya dirjen yang tidak bisa kerja, Pak. Bapak jangan anggap bercanda lagi di masalah bangsa. Jadi menteri-menteri yang mengajak Bapak selalu joget-joget ya, yang membisikkan kalimat asal Bapak senang, tolong di reshuffle, Pak. Iya. Tuh, Firdaus Wibowo aja sampai angkat bicara memperingati Buat Presiden teman-teman, Prabowo. please kerja yang serius. Mudah-mudahan astrologi tetap ada. Saya minta tolong didoakan. Karena habis ini gelombang seperti yang 6 dimensi kematian apa? PHK. Barangnya mulai naik, daya belinya turun. Yang 6 dimensi kematian, ya kita klik di atas. Nanti kita PHK dari 6 dimensi kematian itu yang udah terbukti apa saja. BBM kan salah satunya. Nanti kita lihat harga beras juga sebenarnya udah mulai kembali, Mari kita tapi lihat. belum signifikan. Rupiah akan tembus Rp22.000 di akhir tahun 2026 dan penyebab utamanya adalah MBG. Ini adalah prediksi dari 4 AI utama yang mempelajari tentang keuangan yang ada di Indonesia. Kita lihat buktinya teman-teman. Kalian lihat ini. Nah, kalian lihat ini teman-teman. Ini dari Gemini. Gemini menyatakan dan sudah tepat sekali hari ini tembus 18.052 dan dia menyatakan akan tembus 22.000 di akhir tahun 2026. Dan di sini dinyatakan oleh Cloud ya. Cloud menyatakan bahwa yang menyebabkan itu adalah MBG. Karena asing itu tidak menyukai dan membenci MBG, akibatnya seluruh itu investor asing keluar dari Indonesia. Dan akibatnya ini prediksinya tepat juga itu akan tembus 22.000. Namun sampai di sini tepat sekali 18.000-an. Dan gue juga menggunakan Visual Studio code-nya dengan gue juga masuk ke Grok. Grok juga menyatakan hal yang sama. Ya, ini sumbernya itu dari Trading Economics dan dia memprediksi akan tembus 22.000 di akhir tahun 2026. Hari ini Wah, bangsat ini benar-benar bangsat ini ya. Masa ya sampai tembus 22.000 per dolar? Waduh, memang nggak ada harga diri lagi nih rupiah di mata uang dolar yang ada di dunia ini, mata dolar Amerika, dolar Singapura, dan juga dolar-dolar lainnya, mata uang lainnya. Ringgit aja ngalahin rupiah guys, gila. Aduh, gila. Ini pemerintah kok diam aja ya? Kok seolah-olah nggak ada pergerakan gitu, nggak ada perbaikan. Malah setiap pidatonya, aduh, berapi-api tapi ujung-ujungnya tai juga tuh. Aduh, mau gimana ini ya? Ini benar-benar mengerikan ya, benar-benar mengerikan. Dan siap-siap pabrik-pabrik bangkrut, PHK di mana-mana dan terjadi chaos. Aduh, akan terjadi hukum riba nih kayaknya. Jika benar sampai 22.000 per dolar, wow, siap-siap hukum riba akan berlaku guys. Hati-hati kalau jalan tengah malam ya. Rupiah resmi Luar biasa. menjadi mata uang terburuk se-Asia setelah 10 hari anjlok berturut-turut dan menyentuh Rp18.000 per USD dan ada mungkinnya juga bisa menyentuh ke Rp20.000 per rupiah. Pertama kali dalam sejarah aku malu banget sama kondisi Indonesia sekarang. Iya, Tapi iya. buat yang masih cuek, seberapa parah sih kondisi Indonesia sekarang? Bayangin, tiap bulan kamu nabung tapi nilainya bocor pelan-pelan. Kayak ember yang ada lubangnya diisi air tapi bocor terus. Nah, itulah kondisi cadangan devisa kita yang terendah dalam 2 tahun ini. Tapi kenapa Iya, iya. itu bisa terjadi? Ini buat kalian yang masih nggak ngerti ya seberapa urgent. Mei kemarin ada 19 perusahaan Indonesia dicoret dari indeks global MSCI dan institusi aduh. besar milih untuk mindahin duit ke Singapura, ke China, dan ke negara berkembang lainnya. Kedua, investor besar udah pada muak dan kabur karena situasi ekonomi tuh. dan geopolitik kita yang kok nggak ada solusinya. Bahkan hedge fund atau investor ternama pada bilang sell Indonesia. Ketiga, aturan negara kita itu nggak jelas. Tiba-tiba pajak UMKM naik, proyek digantung, nggak ada keadilan. Besar kemungkinannya karena capek dan muak juga dimainin sama ormas. Kalau diibaratkan sebagai investor yang mau investasi startup, di mana mereka hanya meluangkan sedikit uangnya untuk diversifikasi di Indonesia dan ngelihat perusahaannya banyak hutang, pengeluaran nggak penting, dan founder
ordernya nggak jelas, ya pada cut loss gak sih? Karena itu yang akan kita lakukan, dan itu yang sekarang lagi dilakukan oleh investor-investor kita. Aku benar-benar pengen tahu ya, karena mau sampai kapan kita kayak gini? Jadi kelihatannya Pak Prabowo nggak punya lagi semacam aura untuk dipercaya oleh publik. Saya ucapkan ini supaya ditulis oleh pers, supaya tiba pada Presiden Prabowo. Apa yang akan dia jelaskan tentang keadaan Indonesia kalau kabinet semacam ini dipertanyakan oleh diaspora Indonesia yang siap-siap di New York untuk demo untuk bertanya pada Presiden. Pak Presiden, kelihatannya bagus, ada reshuffle, tapi tidak ada radical break. Kalau itu nggak bisa dilakukan, Nepalisasi akan berlangsung di sini. Wah, Nepalisasi. Berarti Indonesia kaya banget ya, Walu? Kaya. Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue coba Indonesia itu negara yang sangat kaya. Ayo, Pak. No. Aduh. Presiden gua nih guys, presiden gua ini. Hidup tai! Tolong. Hidup Jokowi! Aduh. Gila. Presiden gua dia jangan kau ejek ya. Aduh. Jika benar rupiah atau dolar tembus 22.000 hingga akhir tahun ini, wah, wassalam guys, wassalam. Pabrik-pabrik sudah pasti akan tutup alias bangkrut, dan otomatis para karyawan akan di PHK, dan otomatis mereka butuh biaya, dan otomatis mereka akan menghalalkan segala cara, sebab mencari pekerjaan yang halal, jangankan di saat negara chaos, sedang saat ini aja atau beberapa puluh tahun yang lalu itu sudah sulit, apalagi ketika negara ini chaos, ketika pabrik-pabrik gulung tikar, pasti mereka akan menghalalkan segala cara, maka akan jadilah hukum rimba. Siapa yang hebat, siapa yang berani, dialah yang berkuasa. Gila, gua gak bisa ngebayangin guys, jika ini benar terjadi ya. Waduh, gua kayaknya pulang kampung aja lah lagi ya, daripada itu. Aduh, atau boleh pemerintah kalau mau mindahin rakyatnya, saya termasuk salah satu saya daftar. Pindahin ke Jepang, ke Swiss juga boleh, atau ke Swedia juga boleh. Gua daftar satu ya. udah kayak apa tinggal di negara tercinta ini, tapi kita seperti aduh gila. Udahlah. Oke guys, itu dari sekitar ini, dan terima kasih banyak yang telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.